warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ini ingin mempresentasikan tentang strategi menghadapi legacy sistem. Oke, next. Oke, di sini terdiri dari beberapa anggota, yaitu ada Ihsan Romdon, ada Muhammad Endian Alfatun Nasution, ada saya sendiri Bagus Sardianto, dan ada Ivan Alangga Miftahul Rizky. Oke, yang pertama ada teknik 1 atau freeze. Definisi ini menghentikan segala bentuk pengembangan fitur baru pada sistem lama, fokus yang dialihkan sepenuhnya untuk menjaga stabilitas hingga sistem baru siap. Yang sebelah kiri ada contoh dari web lama atau legacy, yang sebelah kanan ada web baru atau yang lebih modern. Yaitu tujuannya adalah untuk mencegah regresi pada sistem yang sudah stabil namun rapuh, lalu mengurangi biaya pengembangan pada platform yang akan ditinggalkan. Oke, next. Lalu ada studi kasus atau PTKI freeze pada sistem loket fisik. PTKI melakukan pembekuan pengembangan pada sistem referensi desktop lama di stasiun. Fitur-fitur inovatif seperti pemilihan kursi real time dan diskon khusus dialihkan sepenuhnya ke platform digital. Hasilnya adalah migrasi massal penggunaan ke aplikasi akses by KAI, meningkat efisiensi operasional loket hingga 70%. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang kedua ini teknik outsource. Nah, definisinya itu menyerahkan tanggung jawab pemeliharaan sistem lama kepada pihak ketiga atau vendor. Jadi, aplikasi atau proyek yang sedang dijalankan itu bagian maintenance-nya kita serahkan kepada vendor untuk agar bisa diatasi untuk maintenance-nya. Nah, tujuannya itu untuk akses ke tenaga ahli spesifik teknologi lama, efisiensi dari segi biaya operasional, dan transfer risiko operasional sistem kritis. Jadi untuk yang menangani bagian maintenance dari aplikasi tersebut itu bisa dari vendor dengan teknik outsource ini. Nah, contoh studi kasusnya itu ada di perusahaan PLN. Nah, di PLN tersebut, dari pihak PLN itu mengalihkan pemeliharaan infrastruktur data dan sistem billing legacy kepada mitra strategis seperti Indonesia Comnets Plus atau Icon Plus. Nah, hal ini memungkinkan tim IT dari internal PLN untuk membangun super app PLN Mobile yang lebih lincah dan berorientasi pada pengalaman pelanggan modern. Lalu yang ketiga itu namanya carry on maintenance. Nah, jadi definisinya itu tetap menjalankan dan memelihara sistem lama tanpa perubahan besar. Tapi fokusnya itu perbaikan bug mendasar dan patch keamanan agar operasional harian tetap lancar. Nah, di sini tujuannya dan kelebihannya itu ada 3. Biaya rendah di awal karena tidak ada re-engineering. Yang kedua itu menghindari risiko atau risk kegagalan migrasi sistem vital. Yang terakhir itu mempertahankan proses bisnis yang sudah ada itu sudah teruji selama puluhan tahun. Oke, untuk yang studi kasus yang bagian carry on maintenance ini itu contohnya ada di Ditjen Pajak. Jadi selama proses transisi menuju core tax system di Ditjen Pajak DJP tetap menjalankan sistem e-filing lama dengan pemeliharaan intensif setiap musim. Nah, detailnya itu dari pihak DJP itu melakukan optimasi database berkala dan penambahan kapasitas server sementara tanpa mengubah struktur atau arsitektur code yang sudah dibuat dari awal yang menjadi sistem legasinya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Isa. Oke, lanjut ke teknik keempat, yaitu discard and redevelop. Nah, secara definisi, teknik ini tuh ngebuang sistem lama secara total, lalu dibangun kembali dari nol menggunakan teknologi modern, yang mana ini merupakan langkah efektif untuk menghilangkan technical debt. Next. Nah, untuk studi kasusnya itu ada pada Tokopedia, yang mana Tokopedia ini melakukan perombakan besar-besaran dengan mengubah sistem monolitik yang berbasis PHP lama mereka jadi arsitektur microservice yang menggunakan bahasa Go atau Golang.
Nah, strategi ini memungkinkan Tokopedia untuk menangani lonjakan traffic yang luar biasa saat kampanye waktu Indonesia belanja tanpa mengalami downtime sistem yang fatal. Next. Selanjutnya teknik kelima ada breadth, yang mana pendekatannya itu dia ngebungkus sistem legasi dengan interface baru seperti wrapper atau API, yang mana dengan begini tuh sistem lamanya tuh dapat berinteraksi dengan sistem modern tanpa perlu mengubah kode aslinya. Next. Nah, untuk implementasinya itu dilakukan oleh Bank BCA melalui BCA API. Nah, Bank BCA ini tuh punya sistem mainframe core banking yang sangat kuat, tapi sulit gitu untuk diakses langsung oleh teknologi web modern. Nah, dengan mereka membangun wrapper berupa portal BCA API, ribuan startup e-commerce tuh kini bisa terintegrasi langsung dengan sistem pembayaran BCA secara aman tanpa mengharuskan BCA merombak sistem mainframe pusatnya. Selanjutnya teknik terakhir migrate akan dijelaskan oleh teman saya Irfan. Nah, yang terakhir ada yang namanya teknik migrate. Secara definisi, teknik migrate ini adalah memindahkan data dan logika bisnis dari infrastruktur lama ke platform baru. Biasanya itu dipindahkannya dari lokal ke service cloud. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan keunggulan dari segi skalabilitas. Dan untuk migrate ini terdapat beberapa keuntungan ketika kita menggunakan teknik migrate untuk membuat legacy system. Yang pertama, itu tentunya mengurangi ketergantungan hardware fisik karena kita tadi bermainnya itu lebih ke cloud service. Kemudian yang kedua, mendukung efisiensi biaya operasional karena kalau service itu mereka menerapkan biasanya sistem pay as you go. Jadi kita akan membayar sejumlah dengan jumlah aktual yang kita gunakan di service cloud tersebut. Dan yang ketiga ada meningkatkan high availability, di mana tujuannya adalah ketika pengguna ingin mengakses data itu ketersediaannya sangat tinggi sehingga meminimalisir waktu tunggu yang tidak diperlukan untuk mengakses data-datanya. Sebagai contoh kasusnya, ada PT Bluebird Tbk yang migrasi ke layanan Google Cloud. Nah, Bluebird ini melakukan migrasi sistem penjadwalan armada dan pemesanan taksi mereka ke service Google Cloud Platform atau yang disingkat GCP. Transformasi ini mengubah Bluebird dari perusahaan transportasi tradisional menjadi perusahaan teknologi yang mampu bersaing ketat dengan layanan ride-hailing modern melalui integrasi data yang jauh lebih cepat. Nah, terakhir mungkin untuk penyampaian dari legacy sistem dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.